Hai, welcome to the class everyone. Gimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat ya, jangan sakit-sakit. Sebelumnya, perkenalkan dulu, namaku Muhammad Nofil Ma'arij dari S1 Teknik Informatika, Universitas Negeri Surabaya. Ini merupakan tugas mata kuliah jaringan komputer yang diampu oleh Bapak Agus Prihanto STMkom. Mari kita bersama-sama belajar. Jika ada suatu kesalahan atau misinformasi, silakan disampaikan di komentar ya teman-teman. Terima kasih. Model infrastruktur jaringan. Infrastruktur jaringan komputer. Pernah dengar gak apa kalimat ini? Atau masih asing? Yuk belajar bareng. Model infrastruktur jaringan. Model infrastruktur jaringan. Infrastruktur jaringan mengacu pada perangkat keras dan perangkat lunak yang memungkinkan konektivitas jaringan dan komunikasi antara pengguna, perangkat, aplikasi, internet, dan banyak lagi. Jaringan komputer. Apa sih jaringan komputer itu? Jaringan komputer mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagai sumber daya satu sama lain. Perangkat jaringan ini menggunakan sistem aturan yang disebut protokol komunikasi untuk mentransmisikan informasi melalui teknologi fisik atau nirkabel. Perangkat komputasi sendiri berarti objek fisik apapun yang memiliki kapasitas untuk memproses instruksi dalam bentuk kode yang dapat dieksekusi, termasuk komputer, perangkat seluler, tablet, access point, dan lain sebagainya. Jaringan terpusat versus jaringan terdistribusi. Jaringan terpusat itu apa sih? Jaringan terpusat adalah jaringan yang terdiri dari komputer klien dan komputer server, di mana komputer klien bertugas sebagai perantara dalam mengakses sumber informasi atau data yang berasal dari komputer server, dan komputer server sebagai pusat data dan informasi. Bisa dilihat di gambar sebelah kanan, yaitu ada satu server di tengah dan lainnya adalah user. Jadi, jaringan terpusat ini adalah satu server dan beberapa user yang mengakses satu server terpusat. Semua datanya di sana, aksesnya semuanya di sana. Kalau jaringan terdistribusi itu apa sih? Sesuai dengan namanya, terdistribusi yang artinya disebar, maka jaringan terdistribusi adalah jaringan yang datanya disebar pada beberapa server sehingga membentuk sebuah jaringan besar. Bisa terlihat di gambar sebelah kanan, beberapa server dan beberapa user yang tentunya sangat berbeda dengan jaringan terpusat tadi. Kalau jaringan terpusat hanya ada satu server, di sini ada beberapa server. Berikutnya adalah data center. Data center atau lebih dikenal dengan pusat data merupakan ruangan yang dirancang khusus untuk tempat penyimpanan file, informasi bisnis, hingga server komputer dari perusahaan yang biasanya terhubung dengan jaringan internet. Isi data center adalah ratusan hingga ribuan server yang disusun seperti rak. Selain itu, data center juga terdiri atas komponen pendukung lain seperti sumber daya listrik, jaringan komputer, sistem keamanan, dan sebagainya. Pembagian jaringan berdasarkan cakupan geografis. PAN atau Personal Area Network adalah jaringan komunikasi satu perangkat dengan lainnya dalam jarak yang sangat dekat, hanya dalam beberapa meter saja. PAN merupakan titik akses ke berbagai perangkat pribadi seperti laptop, komputer, telepon, ponsel, dan lain-lain. Contoh penggunaan jaringan PAN antara lain menghubungkan HP dengan laptop, menggunakan Bluetooth untuk mouse, printer, atau HP ke komputer. Selanjutnya ada LAN, Local Area Network. Local Area Network merupakan internet dengan jangkauan mencakup wilayah lokal dengan menggunakan kabel seperti UTP, Unshield Twisted Pair, hub, router, dan sebagainya. Contoh cakupan wilayah LAN antara lain seperti ruangan antar ruangan maupun gedung antar gedung. Contoh penerapan LAN adalah jaringan internet pada warung, sekolah, lab, komputer, dan lain-lain. MAN, Metropolitan Area Network. MAN atau Metropolitan Area Network mencakup area yang lebih besar daripada LAN dan area yang lebih kecil dibandingkan dengan WAN. Ini menghubungkan dua atau lebih komputer yang terpisah tetapi berada di kota yang sama atau berbeda. Mencakup area geografis yang sangat luas dan dapat berfungsi sebagai ISP atau penyedia layanan internet.
Contoh penggunaan MAN, jaringan bank, internet antar gedung kampus, dan lain sebagainya. WAN atau Wide Area Network adalah jaringan komputer yang luas, cakupannya mencapai suatu negara, bahkan benua. Adanya jaringan ini sendiri karena hasil gabungan dari LAN dan MAN. Dalam membangun jaringan WAN sendiri, dibutuhkan kabel serat optik atau fiber optik, kabel telepon atau bisa juga menggunakan satelit. Oleh karena itu, jangkauannya sangat luas dan memerlukan biaya yang sangat besar. Contoh penerapan WAN adalah internet, VPN, dan lain-lain. Pembagian jaringan berdasarkan aksesnya. Yang pertama, ada internet, merupakan jaringan yang menghubungkan berbagai jaringan komputer di seluruh dunia, dan jaringan ini dapat diakses oleh semua orang. Akses jaringannya adalah publik. Yang terakhir adalah intranet. Intranet hanya menghubungkan beberapa komputer yang berbeda dalam suatu jaringan komputer tertentu. Dan jaringan ini tidak dapat diakses oleh semua orang. Hanya orang-orang tertentu yang dapat mengaksesnya. Hal ini dikarenakan akses jaringannya adalah private. Pembagian jaringan berdasarkan cara pembangunannya. Yang pertama ada infrastruktur, merupakan sebuah jaringan yang dibentuk melalui suatu perencanaan sebelumnya, dan pembentukan jaringan ini bersifat selamanya atau tetap. Yang terakhir ada ad hoc, merupakan sebuah jaringan yang dibentuk dengan tanpa melalui suatu perencanaan sebelumnya, dan jaringan ini dibangun untuk sementara atau tidak tetap temporari. Pembagian jaringan berdasarkan penggunaan kabel. Jaringan berkabel atau wired network merupakan sebuah jaringan yang menggunakan kabel sebagai media transmisinya, baik itu kabel UTP, STP, fiber optik, dan sebagainya. Jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel atau wireless network merupakan jaringan yang tidak menggunakan kabel dalam media transmisinya, namun menggunakan sebuah gelombang elektromagnetik. Contohnya adalah seperti Wi-Fi. Pembagian jaringan berdasarkan siarannya. Unicast, one-to-one. Unicast, pengiriman data dari satu pengirim ke satu penerima. Untuk melakukan unicast, khususnya di jaringan komputer, kita melakukan komunikasi data dengan memasukkan IP address tujuan. Multicast, one-to-many, merupakan pengiriman data dari satu pengirim ke beberapa penerima. Untuk melakukan multicast dalam jaringan komputer, kita menggunakan multicast address dengan range 224.0.0.239.255.255.255. Broadcast, one for all, merupakan pengiriman data dari satu pengirim ke seluruh penerima. Untuk melakukan broadcast ke seluruh penerima, kita menggunakan broadcast address yang merupakan IP terakhir dari sebuah network address, atau disebut juga dengan last IP address. Topologi jaringan. Yang pertama ada topologi bus, adalah cara untuk menghubungkan beberapa perangkat komputer secara serial dengan kabel tunggal bus sebagai media transmisi atau pusat lalu lintas data. Yang kedua ada topologi star, adalah suatu metode atau cara untuk menghubungkan dua atau lebih komputer dengan jaringan yang berbentuk bintang star, di mana topologi jaringan berupa konvergensi dari node tengah ke setiap node atau pengguna, sehingga semua node atau titik terkoneksi dengan node tengah tersebut. Yang ketiga ada topologi ring, adalah salah satu cara untuk menghubungkan dua komputer atau lebih dalam satu rangkaian sehingga memiliki bentuk seperti cincin. Masing-masing titik atau node pada topologi ring bekerja sebagai repeater yang menguatkan sinyal sepanjang sirkulasi. Dan yang terakhir ada topologi mesh, adalah suatu bentuk hubungan antar jaringan di mana setiap perangkat terhubung secara langsung ke perangkat lainnya yang ada di dalam jaringan. Akibatnya, dalam topologi mesh, setiap perangkat dapat berkomunikasi langsung dengan perangkat yang dituju. Thank you for watching and see you in the next video. See ya!